ketiga. Jadi saya minta Anda siapkan catatan atau apapun. Coba buka sama-sama 1 Samuel. 1 Samuel pasal yang ke-8. 1 Samuel pasal 8 ayat yang pertama. 1 Samuel pasal 8 ayat yang pertama. Ada belajar satu hal, kemarin itu berbeda, dan hari ini saudara ada kelengkapan sebetulnya. Nanti Anda akan mengerti apa yang Tuhan mau. 1 Samuel pasal 8 ayat yang pertama. Ya, saya minta kita semua baca sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Setelah Samuel yang menjadi tua, setelah Samuel garis bawah, setelah Samuel jadi tua, perhatikan baik-baik. Umur boleh bertambah, tapi urapan itu saya kasih tahu tidak hilang. Diwariskan bisa. Urapan tidak ada, urapannya sudah ikut tua, tidak sudah. Yang membuat urapan bekerja adalah hati, bukan umur. Jadi meskipun umurnya tambah tua, sejak perhatikan saya, kalau urapan tetap ada pada dia dan hatinya tidak melenceng, itu tetap bergerak. Jadi jangan Anda berpikir, oh saya sudah tua Pak, tidak seperti dulu. Kekuatanmu tidak seperti dulu. Urapanmu sama sebetulnya. Kalau di dalam Yesus. Kalau tidak dalam Tuhan, tidak ada urapan. Jadi setelah Samuel jadi tua, kepekaannya masih oke. Jadi beda sama anaknya. Ya, beda sama anaknya. Nanti saya lihat. Di antara anaknya laki-laki menjadi hakim. Karena menurun, ya jabatan itu bisa menurun. Tadi kan saya bilang, gembala menurun ke anak bisa, pemimpin persekutuan menurun ke anak bisa. Belum tentu sama dengan atasan, itu pasti. Jadi kadang-kadang ada orang komplain, bukan sama dengan bapaknya, wajar, itu masih daging. Ya, jadi saya minta ada yang diturunkan, warisan juga diturunkan. Sudah tahu ada Imam Eli. Imam Eli itu turun ke anaknya. Anaknya apa? Berzina, mengambil kekerasan, korban bakaran. Jadi bapaknya ngajar holy, anaknya nggak nurut seperti bapaknya, jadi kacau. Jadi saya minta agar lagi ya. Bapaknya hamba Tuhan, anaknya bisa jadi macam-macam. Anaknya jadi bapaknya nakal, anaknya bisa jadi hamba Tuhan. Jadi tergantung kuasa Tuhan. Setuju kata-kata. Tetap pengajarannya baik, tapi ingat hidupnya akan Tuhan. Ya. Setelah Samuel jadi tua. Jadi kalau Anda merasa tua, perhatikan baik-baik, jangan urapan juga ikut tua, tetap layani Tuhan. Setuju kan? Dulu saya tua Pak. Sekarang nggak seperti itu usia. Roh bisa. Dulu saya punya mobil Pak, sekarang naik angkutan umum, ya tetap jalani sama angkutan umum ya sama mobilnya. Amin. Mungkin Anda suruh ikut angkutan umum juga Pak. Itu ngeringin hati sebetulnya. Ayat yang kedua. Baca sama-sama 1 Samuel 8 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Dan nama anak yang kedua adalah apa? Keduanya menjadi hakim di, perhatikan, bapaknya jadi nabi, jadi hakim, anaknya juga turut jadi hakim. Meskipun, perhatikan baik-baik, urapannya berbeda. Ya, jadi kalau ada, perhatikan ini, ada orang ngomong, oh bapaknya bagus, anaknya kurang ajar. Saya katakan, jangan menghakimi dulu. Nanti katakan amin. Oh bapaknya mata keranjang, anaknya homi. Ya nggak apa-apa. Bapaknya homi, anaknya mata keranjang. Ya sudah didoakan dengan kayak setuju katakan amin. Bapaknya kudus, ya nyuri, anaknya tetap curi. Jangan-jangan ada turunan nenek moyang. Jangan, saudara, itu namanya setan gitu. Ya, jangan ada menghakimi. Karena kan pergaulan sangat kebiasaan yang ya. Lihat ayat yang ketiga. Tetapi, perhatikan, saya minta Anda catat saja. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti, yang ketiga, kecuali tidak hidup dengan style atau gaya seperti bapaknya. Jadi kalau Anda ingin macam Pak saya ingin jadi hamba Tuhan, ada yang ngomong seperti Pak Yeremia, stylemu atau bukan cara berpakaian bukan. Ini semua murah meriah, yang penting cocok. Mahal tak cocok buat apa? Setuju katakan. Iya toh, nek mahal tak cocok buat apa dipakai.
murah yang penting nyaman. Ada kan gitu. Nah, perhatikan baik-baik. Stylenya, bayar harganya, doanya harus juga seperti yang saya kerjakan. Jadi jangan minta kurang-kurangnya saya seperti Anda, Pak. Tapi biar kamu tidak ya nggak bisa mimpi. Ngerti kata-kata apa ini? Suara. Jangan-jangan kamu saya pingin lu perkara, timing Tuhan tahu. Biar kamu nggak mau, nggak akan jadi. Nempel itu harus ngikut, ngerti? Kayak gitu. Ada amin, ada amin. Jadi ada harus paham. Tidak hidup seperti ayamnya. Saya minta datang ke sini lihat firman Tuhan. Masalah doakan belakangan. Jadi apa enggak apa? Mereka mengejar apa? Ketika apa? Ngejar untung. Jadi pelayanan ngejar untung juga banyak. Pilih, apalagi di tengah corona tambah banyak. Nah ini pokoknya begini, saudara. Usah suka-suka. Hidup mati di tangan Tuhan. Ada amin. Ngejar untung. Itu yang terjadi. Makanya kemarin saya ngomong, ya saya 3 bulan tidak di Bali. Pelayanan ngejar untung itu sudah hal yang membuat api asing di hadapan Tuhan. Itu saya ngomong. Sehingga corona terjadi. Maka Tuhan ngomong sama saya sejak pertama kali corona muncul, Tuhan ngomong apa? Kambing dan domba sedang dipisah. Nanti kamu mati, kita mati. Yang hakim itu Tuhan Yesus, bukan apapun. Yesus. Makanya hari ini firman ini saya disuruh kembali untuk hatimu supaya beres. Pelayanan mengejar laba. Berarti kata-kata kurang keras. Ada orang yang kadang-kadang persekutuan sekalian ikut jualan. Nah itu saya kasih tahu, harus doa dulu. Jualan itu manfaatkan apa? Itu laba juga. Ya orang, oh ini banyak, wih aku jualan ini. Kalau dari Tuhan untuk problem, tapi kalau bukan dari Tuhan hatinya ditolak, tidak mau datang ibadah, itu kejalan. Yang tahu siapa? Yesus. Karena orang itu bisa manis juga. Oh enggak apa-apa, hati percaya Tuhan. Enak gini loh, tapi itu bubar. Nanti kata-kata kejalan. Model setan begini banyak. Aku belajar, siapa yang ingin diberkati dengan ajaran kata-kata? Hatimu ini, kalau kamu datang Tuhan, aku ini datang kemanapun, tidak mau kejar apa, itu yang Tuhan akan berkati. Percaya. Meskipun asalnya ada istilah gini, terpontal-pontal itu bahasa Jawa. Ada kesusah di awal, tapi kalau hatimu dekat sama Tuhan, Tuhan akan buktikan dia berkati kamu. Nah kita kadang-kadang kurang kuat. Ngomongnya firman, hatinya ini busuk. Ya enggak? Karena anak daripada Samuel ngejar apa? Nerima suap. Saya suruh Tuhan sore ini ngomong ini. Kemarin beda, hari ini nggak lebih lembut. Nah masuk. Dikasih kursi juga. Ini kok marah-marah nggak jadi masuk. Belum rasanya nggak marah, bukan marah. Saya korban lebih keras kalau kakak tapi kok begini enggak, belum malu berbuat. Silakan duduk dulu supaya bisa. Nah, perhatikan saya ke depan. Pertama kejar laba. Ya, tes. Ngejar laba. Jadi saya kira Anda dan saya ke depan. Kalau Anda ikut Yesus, perhatikan saya, bukan untuk rugi. Macam apa? Perhatikan saya. Kalau Anda belajar percaya, ya. Kalau Anda belajar percaya, lihat saya. Percaya itu tanpa mempertanyakan. Setuju? Halo, keras, ada suara. Bisa tengok dulu, bisa di sana dulu. Pegangan mukanya. Perhatikan. Percaya itu tanpa mempertanyakan. Kita Tuhan ngomong sama saya. Kalau Anda percaya, ya percaya. Anda bilang, Pak, saya nggak percaya. Kok hasilnya rugi? Belum percaya, ya ditunggu. Setuju? Itu percaya. Gak usah konseling kebanyakan, mumet sudah. Kalau dia ngomong aku akan pulihkan, kok ya percaya, cuman jalanmu jangan menyeleweng dari firman. Itu yang membuat penundaan. Ketika penundaan, berkat Tuhan tertunda atau batal. Anda nggak percaya, tapi jalanmu tidak sesuai dengan Tuhan mau, itu membuat mendukakan roh Allah. Ya enggak?
3 bulan saya ke sini loh, jadi dimarahin pacar. Ini nggak marah, nggak marah. Kalau marah, tendang. Kenapa? Karena Tuhan itu begini, saudara. Mengejar apa itu Tuhan ngomong, kau usah kejar apa, aku akan berkati kamu. Ngomongnya amin, tapi tindakannya nggak sesuai. Ya apa enggak? Saya nggak tahu. Umpama di sini, umpama tempat ini. Sekolah ini, yang jual makanan banyak, kok jadi satu. Mana yang Tuhan pilih? Itu kriterianya. Jangan ngomong, nggak pilih saya nggak mau datang. Hatimu berarti kejar laba. Itu yang mendukakan Roh Kudus. Sehingga apa? Kekacauan terjadi di mana-mana. Tidak di sini nggak ada, di luar angkasa. Luar negeri nggak ada. Saya ini datang dari luar negeri juga banyak. Ya. Perhatikan, ngejar laba. Contoh nih, Pak Anton nih jualan akhir itu kan apa akhir cincinnya itu dari cincin ada bakunya. Kalau dia nggak pulang, wah saya mau tabur aja Pak Yeremia, dikasih, cuman saya nggak cocok, masuk kayak gitu kan, dikasih. Kecuali dia habis kan, saya jualan cincin. Nah ini kejar apa? Bukan umpama. Anda tahu sini beber sandal di depan. Pak ini saya jual ini. Sebetulnya kalau hatimu nggak kejar laba, Tuhan dengan gampang memberkati kamu. Masalahnya engkau tidak kuat menunggu janji Tuhan. Dan saya ke depan, ada tulis. Kalau Tuhan bicara masalah iman, yang di rumah juga dengar ini. Berarti Tuhan juga kaitkan dengan kesabaran. Iman itu best friend-nya adalah sabar. Kurang kencang ngomong sabar. Kurang iman, kurang keras. Jadi kalau dikomongin hiduplah dengan iman, belajar sabar. Ada suara, halo? Amin. Sabar apa? Nunggu janji Tuhan. Ojo biayaan ke sana sini. Tanya abad tahun sana sini bingung. Sabar, masing-masing ada timingnya. Masuk. Ya, timingnya ada. Berarti saya katakan dulu. Jadi saya minta Anda ngerti. Yang buat orang anak-anak Tuhan jatuh apa? Timingnya dia tunggu. Kelamaan. Ya enggak. Oh Tuhan ini begini. Tuhan sudah tua mungkin. Enggak, Tuhan tidak pernah tua. Dia tetap ingat waktu engkau lahir janjinya. Sampai engkau sudah menikah, sampai engkau tua. Masalahnya ngejar laba terjadi. Contoh paling gampang. Saya pernah ngomong. Anak-anak Tuhan kalau bisnis, ini banyak bisnis. Saya enggak, ini harus saya ngomong. Anak saya bawa banyak raja-raja. Raja-raja itu pengusaha-pengusaha. Berarti kan baik-baik. Orang bisnis, kalau memang Tuhan mau tolong dia, tolong, jangan kejar laba. Tolong dengan murni. Nanti katakan bantu. Ada yang waktu itu bangun rumah, saya bilang, kalau kamu digerakkan Tuhan, bangun rumahnya. Jangan ngomong, dia kurang ajar Pak. Kalau engkau disuruh Tuhan, bantu, kau usah pertanyaan. Kecuali engkau dimintai, itu harus tanya Tuhan. Bantu. Jangan kejar laba, ada begini. Kamu kalau aku bantu, kamu harus jadi hamba, tidak boleh. Karena di hadapan Tuhan itu sudah mengikat. Ngerti yang katakan? Nanti katakan amin. Berarti rohmu tidak murni, itu mengejar apa? Baik yang menabur, baik yang menabur. Ya. Yang kedua, dikatakan begini. Menerima apa? Contoh saya dulu, mau korban lagi Pak Yeremia, tolong jangan korban soal selingkuh, soal begini Pak. Korban yang masalah mereka butuh blessing Pak. Saya bilang Tuhan ngomong apa, gua sampaikan apa. Kalau enggak saya batalkan. Gampang. Terima semua. Nah anak Tuhan, ini saya ngomong ini apa yang Tuhan ngomong. Saya percaya dengan kebetulan dan tempat ini. Anda tahu kebenaran, disuruh Tuhan sampaikan. Karena apa? Disokok kueta, disokok lumpia, disokok soto, disokok. Di sini apa? Bagi-bagian banyak bagi guling, disokok macam-macam. Sehingga suara Tuhan itu yang kadangnya ada urapan berkurang. Itu pun meskipun bukan duit, kamu menerima suap. Sehingga berkat Tuhan akhirnya batal buat kamu. Lalu ketika katakan amin. Ada suara. Temanmu tahu selingkuh, kamu bilang musuh Tuhan, tegur dia. Mungkin Anda tak peka, tapi tahu kebenaran. Mau ngomong, makan dulu. Ini es krim.
saya mau ingat ya, ini ada amplop buat kamu. Ngomong suara Tuhan bisa beda. Ya orang, saya setelah mati masuk neraka. Percuma kalau hidup tidak benar. Maka saya bilang dalam nama Yesus, kalau Anda mau hidup benar, Tuhan kasihnya Tuhan itu sempurna. Kalau Anda responi kasih Tuhan, dibenarkan. Maka yang baik di hadapan manusia sama benar itu berbeda. Menurutmu baik di hadapan Tuhan belum tentu benar. Ada suara. Itu yang saya katakan, Tuhan mau datang ke gua. Oh baik, bohong buat kebenaran. Tidak, bohong tetap bohong. Gak ada suara. Ini bertobat semua daripada mati masuk neraka. Nanti katakan karena harus katakan lagi bebas. Bulan depan kabar baik, ada perjalanan kudus. Katakan tidak apa-apa, katakan puji Tuhan. Di mana tempatnya? Nanti lagi berbuka. Yang tidak penting, yang membuat kamu tidak ditolong Tuhan adalah ini. Pertama, hati ngejar apa? Nerima suap. Kalau ngomong kebenaran, nanti saya nggak diberkati. Nah itu sama. Saya kasih tahu Tuhan. Saya pernah sampaikan pesan Tuhan. Takutlah akan, jangan takut sama manusia yang sangat mematikan cuma tubuh, tapi takut akan yang mematikan jiwa dan roh. Itu lebih takut dari takut Tuhan. Ada amin. Ada amin. Nah, menerima suap. Ini yang ketiga lebih keren. Saya tanya lebih keren. Memutar balikkan apa? Adilan. Hati yang begini ini tidak bisa diberkati meskipun embel-embel firman Tuhan. Nanti katakan amin. Thank you Lord. Saya kasih contoh gampang. Pasti dipelajari saja. Kalau hatimu baca firman, kalau hatimu beres, karena ada firman begini buat para suami mungkin. Rawatlah istrimu seperti merawat tubuhmu. Jadi rawat. Yang para suami istri jangan nggak dirawat ya. Dirawat. Amin. Kalau nggak dirawat orang lain lebih repot. Jadi dirawat. Yang itu istri, ini firman untuk istri ya. Tolong apa? Jadilah apa? Penolong. Jangan penolak suami. Jangan penodong, bukan apa? Penolong. Itu kalau hati beres. Ya kan? Kalau hati nggak beres, herannya saudara, ayat itu bisa dibalik. Meskipun sama ayat, tapi hati jahat. Repot suami istri. Suami ngomong buat istri, kamu tahu firman itu, kamu harus tahu. Dia pakai ayat sebenarnya buat dirinya itu adalah suami, dia pakai ayat untuk istrinya, membenarkan kata itu namanya munafik. Tuh, enak gini balik bubar. Berarti katakan amin. Yang suami, yang istri pakai ayat buat suaminya. Kamu tahu dong, rawat dong diriku. Gak kira pas gigiku hilang 5. Sikat gigi aja lu gak pernah belikan. Ini neyeng ngerti ya, karatan gigi gua. Umpama. Tapi dia pakai itu firman buat dirinya. Itu sudah tidak benar. Maka saya bilang hati orang ini jahat. Kalau ada Tuhan. Maka sering terjadi apa? Iblis hancurkan keadaan. Nanti katakan amin. Karena kamu pakai ayat yang sebaliknya, meskipun sama-sama ayat. Makanya banyak penyesat. Jadi ayatnya itu sebenarnya buat dirimu. Karena hatimu tidak beres atau luka atau apapun, kamu pakai untuk nembak. Nah, ini saya katakan memutar balikkan keadaan. Contoh orang-orang dalam Tuhan, jangan banyak saudara. Jadi saya kasih tahu, di dalam Yesus ini Tuhan mendatangkan 2 kali saudara. Sejak corona itu terjadi hari pertama ya, rame-ramenya corona. Saya tadi sama saya nyembah Tuhan di hotel itu keras. Orang mau dengar kakak gua kampus ini. Tuhan ngomong begini, corona ini terjadi karena pelayanan berbau asing, Salman dan Nuh di Bali. Pelayanan itu berupa pelayanan itu gereja, persekutuan ataupun baik panggilan pribadi asing. Jadi meskipun Anda ngomongnya, oh iya baik, hatimu busuk itu bahaya. Dan corona terjadi supaya apa? Imanmu diuji, sudah katakan. Nah ini yang saya ngomong, setiap orang beda-beda. Ya, maka saya bilang dalam nama
Lalu saya ngomong, Amerika dan sebagainya digoncang Tuhan, goncang. Sebentar lagi tepi lagi. Mau hidup sama siapa kalau nggak sama Yesus? Saya ngomong tahun ini, Bali belum dengar ini. Tahun ini bukan tahun apapun. Tahun ini tahun iman. Uang tidak ada artinya. Makanya banyak perusahaan bangkrut, saya cuma ketawa. Pak, bangkrut Pak. Dulu mobil saya banyak, sekarang tidak ada Pak. Saya cuma ketawa. Bagus. Kok bagus Pak? Imanmu harus muncul. Gak ada suara kok menang kan? Jangan kejar apa ini, halo. Nanti katakan amin. Pak, dulu perpuluhan melimpah Pak, sekarang sama sekali Pak, nggak ada. Iman. Bukan tahun ini, tahun ini. Jadi kalau Anda mengalami goncangan keuangan, bisnismu berantakan, bahkan tutup, ada yang ngomong Pak, bisnis saya nyaris mati. Saya bilang, oh masih nyaris. Lalu terus saya doakan supaya mati, kok kejam Pak? Bukan. Kenapa? Supaya rohmu muncul. Karena Tuhan mendatang kedua kali. Kalau enggak ke bawah, kamu enggak akan keluar. Karena hamba Tuhan pun satu Tuhan ngomong sama saya. Banyak. Ngomong siapa Pak? Jangan, enggak usah ngomong nama. Karena roh itu penting. Ada bilang Pak, saya juga dapat sangu Pak, ngerti sangu. Bahasa Jawa itu sangu. Dapat kalau dapat orderan Pak, gaji saya dulu. Sekarang saya di rumah Pak. Saya bilang, hai, rumah Tuhan lebih penting. Gak ada gaji. Pak, saya dipecat Pak. Saya bilang, saya kasih tahu ya, orang konseling paling banyak karena corona itu nuan. Kenapa? Bisnis goyang. Ada yang mau, ditagih utang. Saya bilang, corona ini lagi utang. Oh banyak Pak. Makin giat lagi utang ini. Saya bilang hebat. Ada yang ngomong Pak, corona, saya bilang nikah di tengah corona lebih baik. Kok bisa Pak? Irit biaya. Kemarin ada orang mau manage lagi. Saya bilang justru ini kesempatan baik. Dia akan minta saran. Kok bisa Pak Dirutnya? Kesempatan baik. Kenapa? Modalnya cuma sedikit. Pakai jalan lagi. Oh langsung dia bilang, oh betul Pak. Cepetan karena corona akan berhenti. Nanti akan muncul new normal. Saya nggak ngomong semenjak corona pertama jadi Tuhan ngomong corona ini hanya sementara. Anda lihat YouTube saya pertama kali waktu pas orang tanya kapan berhenti, saya cuma sementara. New normal muncul, tapi ada sesuatu yang mengerikan terjadi setelah ini. Kematian rohani yang besar. Saya harap Anda mengerti 3 level. Tidak hidup mengejar laba, tidak hidup menerima suap, tidak hidup memutarbalikkan keadaan. Ini aja kamu lakukan, Tuhan akan blessing kamu. Caranya blessing kamu terserah, sabar. Jangan sikut sana sikut sini, mati masuk neraka. Serius, sabar. Ada amin. Kan saya pernah bilang ya, tengah corona, bisnisnya sama. Satu jual rumah, satu jual rumah, satu jual rumah. Datang ibadah faith blessing. Pak doakan Pak supaya rumah saya laku. Satu yang ngomong sama. Nah terus yang mau lakuin yang mana? Satu perusahaan. Saya bilang gini aja, Tuhan yang tentukan. Kalau nggak gitu kalian nanti saling saingan, mati masuk neraka juga. Tenang saja. Dalam Tuhan itu Tuhan yang ngatur berkatmu. Tepuk tangan bagi Yesus ini. Harus berjuang. Jadi beda bapak sama anak. Ada yang bapaknya mata duitan, anaknya itu tulus. Ada yang bapaknya tukang judi, anaknya melayani Tuhan. Setuju? Ada yang bapaknya tukang selingkuh, lihat cewek manapun jelek gaya apa, selingkuh. Anaknya pun. Nah, tapi yang ini tidak. Bapaknya ajaib, anaknya haleluya. Ya, ini bukan satu anaknya, anak-anaknya. Ya, jadi Anda harus paham. Makanya perhatikan pergaulan anak-anak. Setuju anak? Perhatikan itu. Nah, 4. Baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Sebab itu mereka datang kepada Samuel dengan ajak kelima. 1, 2, 3. Semua baca. Engkau sudah tua. Terus, saudara, pengakuan ini terjadi dari jemaat. Ya saya kira,
Jadi kadang-kadang kita ini rusak atau kita ini salah, kita tidak merasa. Yang tahu adalah orang yang diam. Ya, kalau kamu ini kurang bohong, dia kok merasa. Jadi orang lain diam. Jadi ini dikatakan begini, anak kamu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang ini pesan Tuhan yang sore ini. Angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. 6, saudara baca yang keras, 1, 2, 3. Semua baca. Perkataan itu apa? Saudara, kenapa sampai kesel? Yang diminta itu tidak sesuai dengan hadirat. Yang diminta itu meskipun katanya wajar, perhatikan ya, makanya bukan basic balik dengan baik-baik. Kalau ada bisnismu kotor, jangan diteruskan. Itu membuat bencana bagi diri. Berhenti langsung. Tidak ada uang, tidak masalah. Penting hidup dengan iman. Nanti katakan amin. Yang dianggap baik belum tentu benar. Nah, saudara perlu lihat, perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka dia asking God atau berdoa Samuel kepada Tuhan. Ayat yang ke-7 saya minta Anda belajar 1, 2, 3 yang keras. Mereka kepadamu sebab tetapi apa? Supaya jangan aku menjadi semuanya jadi depan. Anda bertobat kepada. Berarti saya baik-baik. Yang diminta orang, ini yang saya minta Anda ngerti. Yang diminta orang itu apa? Bangsa itu supaya sama dengan bangsa lain. Ada raja sama seperti kita sekarang, kepingin sama dengan yang lain. Padahal pada waktu urapan Tuhan turun sama kamu, dengan segala pelayananmu di gereja, di persekutuan atau dimanapun Anda ketemu Tuhan, sejak perhatikan saya, urapan Tuhan turun pada Anda akan dibuat Tuhan berbeda. Masalahnya karena kamu tidak kuat dalam Tuhan, akhirnya kamu menyamakan dirimu sama yang lain. Halo, perhatikan saya supaya Anda ngerti pelayanan. Jadi caranya begini, saya minta yang di rumah kan juga lihat, perhatikan baik-baik. Contoh, loh, saya bisnis begini, saya nipu, yang lainnya juga nipu kok. Itu sekarang kamu minta sama dengan yang lain. Nanti katakan, loh, saya pun lakukan ini kok, yang lainnya juga hamba Tuhan maupun tidak apa-apa. Sama, itu membuat bencana terjadi pada. Saya suka begini, diam seperti kuburan kayu. Mikir. Bangsa ini ngomong begini, angkat raja, semua kesel. Lalu dia ngomong sama Tuhan, gimana nih Tuhan? Tuhan kasih pendapat begini, dengarkanlah, herannya ya Tuhan begini, dengarkanlah perkataan bangsa dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab ini saudara, bukan engkau yang mereka tolak, tetapi apa? Keadaan kita kadang-kadang dalam dosa, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kejatuhan, karena kamu minta sama. Oh ini gak apa-apa, saya juga harus sama. Itu yang saya katakan kejatuhan sudah terjadi. Berhasil kembali, ubah terserah, tapi firman dalam firman. Perhatikan kan? Karena di dalam Yesus kita kadang-kadang minta sama, tapi Tuhan bukan itu. Nah itu kamu belum masuk poin. Tuh ini bisnis boleh kok pakai ini. Yang itu tidak apa-apa. Dia anak Tuhan, dia juga hamba Tuhan. Tuhan ngomong itu beda. Nah kita kadang-kadang tidak masuk poin. Halo. Oh ini pacaran boleh kok. Coba sana, coba sini. Kalau tidak boleh. Itu. Ada suara. Ojo utakmu yang main, hatimu. Kalau tidak berubah, nanti katakan apa? Oh ini nipu sedikit apa-apa kok. Buktinya dia pelayanan masih nipu juga. Engkau minta sama, itu yang saya katakan. Bencana sudah terjadi mana? Dan orang pelayanan kadang-kadang otaknya lebih jalan daripada saya nak diam habis ini pulang. Kenapa? Yang membuat hidupmu tidak diberkati karena engkau mengatakan angkat raja dong supaya kami sama. Karena Tuhan ngomong bukan itu.
Kau bukan nolak dia, nolak aku. Oh, kumpul kebun, tidak apa-apa. Kebun pun anjing gua kumpulin. Oh, pacaran itu tidak apa-apa, TTM. Nggak tahu zaman dulu ya TTM, teman tapi mesra. Sama. Kita membuat bencana jadi buat apa? Kalau nanti kota yang begini, saya disuruh Tuhan berangkat kembali anakku, pasti Tuhan punya sesuatu yang harus saya sampaikan. Ini. Oh, itu diramal juga tak apa kok. Kita kan juga Yesus sama yang ramah paranormal, orang nggak normal. Pelayan juga begitu. Oh, ini memang wajar kok begini. Kita harus berkata sama angkat raja. Padahal kalau bukan mereka yang kamu, bukan kita yang kamu tolong mereka. Aku yang mereka tolong. Hati-hati. Kita kadang-kadang minta sama beda. Kita cakap sejak urapan Tuhan turun kepada kamu, engkau ditetapkan berbeda. Masalahnya, engkau tidak konsekuen sama aku di dalam diri. Saya diajak kumpul sama batuan lain. Kalau Tuhan tidak ngomong, saya tidak mau. Dari luar negeri minta ketemu Pak Nabi, saya bilang no. Ngerti Inggris ini no. Jawab lu kan kalau usah belajar bahasa Inggris. No. Ketemu Pak Yeremia, Tuhan ngomong no. Sombong ini, sakar. Nggak ada bahasa Jerman sakar. Ya wis, beda. Kalau beda ya beda. Kadang-kadang kita kenapa? Oh, ini jatuh wajar kok. Berarti gua boleh jatuh. Salahmu sama. Betul apa? Oh, dia kepahitan kok. Padahal dia itu pemimpin wanita, saya kepahitan. Saya kepahitan loh, nggak apa-apa. Salah, karena kau minta sama. Bisnis begini, nggak apa-apa kok. Dia juga pelayanan luar biasa kok, Pak. Bisnis masih bohong. Berarti saya kan jemaat biasa-biasa saja. Bohong boleh. Sama. Bukan orang yang menolak, Tuhan yang menolak, makanya matinya sama-sama. Enak. Bulan depan masih ada apa enggak? Terserah. Tapi saya tetap ke sini. Ada amin? Maka saya bilang dalam nama Yesus, persekutuan ini juga blessing dimanapun, ya. Minta ada yang begini, tidak boleh, maka tidak boleh. Beda. Ada yang lucu. Pak, saya ini sering-sering ini yang nonton juga makanya salah satu yang pengen nonton. Pak, buat saya ini sering-sering dikunjungi dong Pak, supaya rohani saya kuat. Saya bilang kunjungi Tuhan yang kunjungi, bukan saya. Kalau saya kunjungi kamu keluarkan makanan, Tuhan hati. Padahal saya nggak ada waktu kunjungi, harus begitu kan? Mengunjungi pendeta, kamu ngasih, mau nggak usah kasih pun apa. Terima kasih Pak, tapi tidak terus kunjungi, enak lihat mukanya. Yesus tidak akan ada. Nanti katakan, minta kunjungan Roh Kudus lebih baik. Tepuk tangan bagi juga lebih baik. Tapi yang saya tulis baik-baik, kunjungan Roh Kudus itu bisa membuat hati yang kosong bisa terisi. Kunjungan Roh Kudus buat hati yang sedih bisa sukacita. Setuju katakan amin. Kunjungan Roh Kudus buat apa yang tawar hati bisa percaya. Kunjungan Roh Kudus buat yang tidak bisa mengampuni bisa mengampuni. Kalau kunjungan hamba Tuhan belum tentu. Kunjungan Roh Kudus bisa yang punya roh najis dipulihkan. Kunjungan Roh Kudus. Saya mau sampaikan satu hal. Coba lihat perjanjian lama. Lihat Ulangan, kitab Ulangan, buka sama-sama kitab Ulangan pasal 18. Kitab Ulangan pasal 18, saya minta Anda simak ayatnya. Kitab Ulangan pasal 18. Sebentar, saudara. Coba langsung lihat ayat yang ke-15. Saya minta Anda catat ya, supaya Anda nanti ngerti waktu Tuhan. Sudah, Ulangan 18
ayat yang ke-15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, hanya roh kecil manusia, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allah. Dialah yang harus kamu dengarkan. Soalnya sebabnya 16 saudara tampilkan. Baca sama-sama yang keras, semua baca 1, 2, 3. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan. Pada hari baca, tidak mau aku mendengar lagi dan apa? Besar ini tidak mau aku melihat. Tidak mau aku melihatnya lagi. Supaya apa? Dan saya bilang, jadi bangsa ini ngerti, jangan ketemu langsung mati. Bangkitkan seorang manusia yang jadi perantara antara kami dengan Tuhan. Nah, lihat ayat berikutnya 17. Saya baca perhatikan. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu apa? Baik. Sudah tahu intinya? Kata intinya sebelum saya tutup. Bangsa ini minta nabi, tapi sudah ngerti intinya. Dan saya katakan intinya bangsa ini takut kalau ketemu Tuhan pasti mati. Kenapa? Bangsa ini tahu takut akan Tuhan harus jadi prioritas utama. Zaman itu perjanjian lama, kalau tidak beres langsung mati. Nah ini zaman perjanjian baru, Yesus sudah mati dan kami buat kita. Masalahnya karena hal seperti itu dosa makin bertahan. Kenapa? Kalau kita tetap hidup dalam zaman lampau, berarti kan sebaik-baik. Kamu bohong saja, langsung mati. Maaf ya, ngomongmu firman, oh luar biasa. Di sini hatimu males satu sama kamu, mati. Perjanjian baru, saya kata masih ada. Kenapa? Ada kasih Yesus. Anda main musik ini, hatimu ngomong, itu habis ini gua makan nasi goreng, mati. Kalau mati semua, gak ada ibadah kayak gini lah. Makanya saya kata, yang Tuhan maksudkan dari khotbah ini, takut akan Tuhan itu kamu harus dikasih kesempatan, kembalilah takut akan Tuhan, jangan kok rusak terus. Karena apa? Saya ngomong, kami tidak mau lagi mundur ayat yang ke-16 tadi. Dikatakan ulangan 16 tadi. Kami tidak mau, aku mendengar lagi dari ini. Kamu tidak mau dengar suara Tuhan lagi. Kalau dikatakan sekarang ini, dan api yang besar, aku tidak mau lihat. Kalau lihat, aku mati. Sama seperti kita, perhatikan baik-baik. Sama-sama datang ibadah, sikut-sikutan satu sama lain. Kalau zaman perjanjian lama mati semua. Yang disakiti tidak mati, karena dia polos semuanya. Dan dia nyakiti mati. Contoh ada salaman. Aduh, tambah keren, bremosan tambah panjang, kupingnya tambah tinggi, jidatnya lain umpama. Tapi hati ngomong, mati. Pendeta ngomong, rambutnya udah ubanan. Rambut putih itu mahkota. Pakai firman, tapi hati rodok ngece, ngerti bahasa Jawa ngece, menghina, mati. Atau kok mati. Sama, Anda pacaran kok. Wah, pacaran kok cantik, kasihkan kedua mati. Karena mengingini barang orang lain, setuju? Itu zaman perjanjian lama. Anda ngomong firman tapi hatimu cabang mati. Karena perjanjian baru, ini saya ngomong kemarin di banyak kota, kita masih ada kesempatan masih hidup. Cuma masalahnya apa? Anda melecehkan takut akan Tuhan. Seenaknya. Pun buat ini tidak apa-apa. Anda tidak takut dosa. Itu yang saya katakan. Mati roh sudah terjadi di situ. Kita membuat anak Tuhan hidup susah. Kalau ada orang mana blessingnya? Saya tahu saudara. Karena tidak takut akan Tuhan. Anda apa? Anda ngerasani bahasa Jerman itu ngerasani ngomongin orang. Zaman dulu langsung mati. Wih mati. Sekarang ngomong sampai Pak Purun itu dedir gini kalau masalah. Tahu cuma begini. Aku dosa dosa. Itu kok. Ketawain kenceng hati-hati halo. Iya. Anda ngomongin pendeta ngomong.
pendeta betapa kota itu jadi apa? Mati. Anda nyumpahin toko sebelah buat bangkrut, hanya toko pelanggannya pindah. Mati. Kenapa orang tidak bisa di-blessing dan setan percaya apa? Karena takut akan Tuhan sudah mulai hilang. Contoh paling bagus, terakhir saya tutup, Ananias Safira. Ananias Safira itu berdiri baru. Ada jeda waktu. Dia bohongi siapa? Petrus. Yang mati pertama kali siapa? Jangan ngomong Safira, Ananias. Ngapain kok bisa mati? Jual sebidang tanah. Contoh ya, jual tanah. Lakunya umpamanya 100 juta. Dengar baik-baik. Ini supaya Anda mengalami kehidupan dalam Tuhan. Ngomong di Petrus, ngakunya 800. Lakunya umpamanya 1 miliar. Ngomong di Petrus, sepakat suami istri. Ini goblok ini. Suami istri sepakat. Nanti kalau kita tanya nih, kan laku 1 miliar. Ngomong ke Petrus 800. 200-nya kita nanti bisa begini, bangun rumah, genteng bocor, tekel rusak. Dengar ya, Petrus di meja depan begini. Kalau shalom, karena Tuhan kalau mau bohong pakai shalom. Setan yang tambah tingkat, pakai rohan. Shalom Petrus, waduh, muka-muka bersinar Ananias. Oh iya, laku Pak, tanah saya Pak Petrus. Bukan itu satu udah berangkat. Laku Pak. Oh iya, laku berapa? 800. Petrus lagi. Yakin 800. Yakin Pak. Percaya Pak. Percaya. Tidak bohong, kagak bohong. 800. Saudara kan saya tahu. Dengar baik-baik semua supaya Anda hidup diberkati. Petrus ngomong, karena kau mendustai Roh Kudus. Putuslah lawan. Ada jeda. Zaman lampau ada jeda. Baru mikir aja habis. Sekarang ada jeda. Kalau kamu terus bohong, yang mati rohmu masalah. Yang ini fisik, Ananias. Engkau membohongi Roh Kudus, mati. Biar nyawanya diborong. Orang yang diborong. Ananias salahnya satu, Safira salahnya satu. Ya tak ajar tapi bahaya. Kenapa? Tidak nyari suaminya yang mati. Coba kalau dia tanya, loh, Ananias kok gak kuat? Pasti dia gak berani bohong. Setuju kan? Kenapa? Kan dia tahu suamimu mati karena bohong. Kamu nanti mati. Karena dia gak nyari suaminya, mikir untung ini ya bahayanya. Suami istri sama-sama cari untung pada bahaya ini. Setuju? Gak ada suara. Oh, suaminya mati gak tahu. Dikotong keluar kan? Dibereskan, itu pintar orang. Dibereskan supaya kata suaminya ngopi di luar, dibereskan. Safira masuk, wah shalom, lebih kencang. Wanita bisa begini, shalom. Gak tanya suami. Coba kok dia tanya, suami gua kemana Petrus ya? Mati. Pasti dia ngomong, sorry lah kembalikan. Dia gak tanya, makanya untuk uang itu nomor 1, hati-hati. Takut akan Tuhan digantikan, makanya hati-hati. Setannya banyak. Yang ngomong, laku berapa Petrus itu pintar? Laku berapa? 800. Dia mukanya makanya yakin. Mantap. 800 ya. 800. Dan dengan rendah aja itu toh. Suami itu sudah bohong mati. Kaget ya. Kamu pun ikut mati. Suami istri. Ini banyak kalau suami istri sama-sama nipu. Kok Pak saya nggak ada suami Pak, nipu sendiri mati sih Pak. Saya nipunya sama pacar saya Pak, mati. Pak Kebari itu ngomongin mati-mati toh sih Pak. Iya enak saudara, pulang itu makannya enak saudara. Takut akan makanya bangsa saya ngomong, kami tidak pernah dengar suara Tuhan. Kalau kami dengar jangan itu langsung mati. Harus ada perantara. Karena
harus ya. Sama seperti sekarang. Anda ibu sudah puasa, sakit mah, padahal nggak ada, sakit mah betul. Kenapa nggak jadi puasa? Kepala mumet ya Pak. Kemarin tak kasih polio, jadi pusing betul, bahkan lebih parah dari itu. Kenapa? Jangan coba-coba pendusta itu. Nanti apa? Halo, Anda bangsa kata kenapa takut terjadi? Modelku saya tahu. Maunya berkat-berkat di proses kakak mau, makanya berkatnya nggak pernah turun, tambah susah. Betul apa enggak? Ada suara betul. Jujur. Di shooting supaya datang bukannya nanti. Semua ini dengan kakak kami. Ini yang saya ngomong, takut akan terus sudah hilang dan kamu santai dan kamu tidak berpikir Tuhan itu sebenarnya sanggup berkati lebih dari yang kamu minta. Ini apa? Tapi nanti kan bebek. Maka saya ulang. Takut akan Tuhan yang kamu melecehkan. Kamu ngomong jangan ngomongin orang. Kamu ngomong Tuhan jangan nipu. Kamu nipu. Jangan ngambil perpuluhan. Bunda perpuluhan itu juga pencuri. Malah Tuhan dan perpuluhan itu kepake Tuhan. Lupa yang berbohong sekarang. Itu ada niat di hati. Dan sejak itu Tuhan tak berkata jangan. Pak perpuluhan Pak kurang Pak, tetap nomor satu Tuhan. Ada yang tanya sama saya, ini yang tanya sama saya orang pelayanan, ngomong begini, ini bukan satu. Yang banyak bilang begini, Pak Yeremia kami mau tanya, dulu kan memberikan buat orang tua atau buat Tuhan? Ayo, saya bilang buat Tuhan nomor satu. Nanti orang tua saya sekarang tadi, saya bilang bohong kamu. Kalau bukan buat Tuhan nomor satu, Tuhan pasti tanggung jawab juga buat orang tua. Setuju atau tidak? Itu yang akan Tuhan kurang iman. Begitu kamu dulukan manusia, berkatmu ditutup. Anak Tuhan itu suka mendramatisir. Nanti orang tua saya nggak makan, tak pasti makan. Kalau kau dulukan Tuhan, Tuhan berkati kamu, berkati orang tuamu. Setuju atau tidak? Nomor satu Tuhan, jangan dibalikkan ke firman. Ajaran itu sesat. Yesus nomor satu. Ada amin? Ingat baik-baik. Takut akan Tuhan. Kalau di tempat ini, ya dengar baik-baik. Anda mau Tuhan puasa meskipun sakit, ada yang bilang gini, Pak saya puasa, dokter ngomong tidak boleh puasa. Nanti kamu kena apa macam-macam. Saya bilang puasa, Tuhan suruh puasa. Nah nanti kalau saya mati Pak, masuk surga. Karena dia tetap puasa, nyatanya nggak mati malah sehat. Kenapa? Otak ini lebih dulu. Saya mau tutup. Sebagian apa yang kamu pikirkan tidak akan terjadi pada kamu karena kurang iman. Bisa saja. Nanti kata-kata. Ada suara. Maka dalam Yesus, sebelum saya pulang besok, saya pulang. Saya kasih tahu, Tuhan ini mau buat Anda takut akan Tuhan malam. Mau setan serang, mau sihir, mau apa, mau dukun-dukun di depanmu kamu akan sendiri saja. Dengan Tuhan pasti menang. Tuhan siapa? Yesus. Tidak ada Allah lain. Nanti katakan amin. Dan saya mau darah Yesus berkuasa. Sampai sekarang, sejak awal corona, sampai sekarang, saya korban tak berjalan. Kenapa? Tidak ada penularan. Tidak ada. Darah Yesus berkuasa. Yang ada kemana Pak? Otakmu yang jalan. Kita lihat 30 polisi, bahkan di tempat-tempat lain dibuat Tuhan berbeda. Aku pernah kita lewat. Kenapa? Lakukan firman Tuhan. Bukan berarti nanti Anda berdoa Tuhan, aku kan polisi itu namanya jelek, mati. Tapi dengan Tuhan. Pemeriksaan itu anak orang yang setir ya, dia juga dengerin ini. Polisi kan tidak jejer, kita kan tidak boleh masuk total karena ada blokade. Tuhan ngomong, masuk. Lebih percaya Tuhan atau percaya perasaan? Harus percaya Tuhan. Orang punya iman, otak tidak jalan. Imannya harus jalan. Setuju apa? Harus. Anak manusia ngomong, gimana Kak ya? Terus jalan. Jangan ngebut biasa. Kan jalannya mengecil. Mau ngebut apa dikejar? Tenang.
Yang di belakang orang ini, wah kena ini kena. Enggak. Tuhan ngomong, jalan. 30 polisi lebih, 30-an. Diem tok. Ini berkali-kali kalau saya sendirian. Nah, kemarin anak-anak saya ngalami satu mobil lewat. Mereka kaget. Loh, kita lewat. Saya bilang tenang saja. Yang nyetir itu kaku saudara. Mereka, aduh, tenang. Ada Pak surat soga. Nah, kenapa kamu kok heran? Ini biasa. Karena kamu tidak pernah ngalami. Imanmu kemana? Cuma dengar kok. Bukan berarti nanti kamu coba kayak pesawat tanpa tiket ya, dilempar dari atas. Ini kasus melayani, bukan hiburan. Nanti katakan amin. Loh Pak, kok saya kepegang? Saya tanya, kenapa? Saya mau liburan nih. Oh iya, kepegang. Diem, makanya kita pelan-pelan. Ya, diem. Lalu saya bilang, jangan nanti udah lewat kalau kamu buka kaca langsung gini. Ditangkap celaka. Itu namanya melecehkan ulama. Atau dia tiup sofa. Polisi kan nggak lihat kita. Wah, dipegang. Lewat. Begitu lewat, saya bilang begitu selesai batas itu, sekarang boleh ngegas. Boleh nggak? Boleh. Lewat. Jadi kesaksian yang baru bagi mereka. Nah kamu kok nggak ngalamin? Oh enak Pak, saya tembus semua pacar saya tanpa kelihatan. Oh ditangkap saudara. Ada amin? Apa yang itu praktekkan? Jadi pikir tangis kok ini bisa. Iman, setan dikalahkan oleh iman, bukan tangisan. Tangisan itu meratap. Saya ingat ya, kemarin ada bunuh diri. Bukan kemarin di sini, bukan tempat lain. Saya mau mati aja. Terus saya bilang, mau mati silakan. Loh kok nggak dialami kok silakan. Saya tapi saat saya ngomong mau mati yo. Kenapa? Dikasih firman dulu. Soalnya hidup berat. Dari dulu hidup berat. Makanya percaya itu harus ada. Dengan hidup berat ini percayamu diuji. Kalau kamu mati ya, mati loh. Kalau nggak dialami Pak, kamu yang berangkat ngapain? Akhirnya nggak jadi mati. Kalau dipegang-pegang, jangan kan? Kurang ajar. Tolong Pak, telepon saya terus. Saya bilang, telepon lu terus pulsa habis enggak saudara. Telepon lu terus. Kamu itu dihibur, bukan dari Yesus, dari apa Tuhan. Aku mau injek malam-malam. Karena dalam nabi anak Tuhan itu, saya bukan gembala, maaf ya. Saya enak. Anak Tuhan itu kenapa? Lebih suka dekat sama orang daripada sama Tuhan juga bahaya. Yesus yang mengisi hati. Ada amin. Ada amin. Contoh ada mau dibunuh masa ada nama Tuhan. Oh surat, datang surat. Enggak. Yesus. Sudah rumah saya sehari-hari di jalan. Saya ke Bali, saya ulangi naik travel. Cukup haleluya karena saya dapat kursi paling belakang. Bagus sih karena tapi kursi paling belakang seperti naik kuda. Jadi ya, puji Tuhan tadi tulang belakang ini dari Tuhan kuat. Tapi saya kata buat firman yang disampaikan 2 hari itu pesan Tuhan buat semua. Sejak ini kita rekamannya di Budi. Ini dalam nama Yesus. Hati dan jiwamu, perasaanmu juga harus diperbarui. Jangan gampang kecewa, jangan gampang sinis sama roh. Ada amin? Harus kuat. Kalau namanya, saya kemarin ngomong, terakhir saya tutup ya. Ada yang cuma contoh, satu jualan cincin, satu juga jualan cincin. Jangan ada merasa tersaingi. Bagiannya masing-masing. Tuhan yang punya jiwa, saudara. Pelayanan, gesekannya sama pelayanan. Tidak ada pelayanan gesekan sama dokter gigi, tidak ada. Pelayanan sama pelayanan, dokter sama dokter. Hamba Tuhan sama hamba Tuhan. Tapi kan, tak usah. Saya ingat saudara, saya kok jadi ingat itu. Sebelum corona, Tuhan ngomong, gesekan hamba-hamba Tuhan. Saya udah ngomong, jangan terlibat dengan debat hamba-hamba Tuhan. Kamu hidup sama Yesus. Pengajaran boleh berbeda, yang penting Yesus ditinggikan. Tepuk tangan lagi Yesus dulu. Nanti katakan, gak usah ikut yang penting, gak usah. Yesus saja yang ditinggikan. Ada amin? Jadi gak usah. Malah mati masuk neraka semacam itu. Jadi saya bilang, meskipun hamba Tuhan, hatinya. Untung gak zaman lampau yang mati, kata ibadah begini, mati semua. Ngerti kan?
Ingat, zaman ini bukan zaman uang. Jadi kalau Pak saya foto uang, keliru Pak. Kamu butuh iman. Pak saya foto banyak utang, keliru Pak. Kamu butuh iman untuk bayar utang. Setuju nggak? Itu yang paling penting. Pulanglah dengan roh yang benar. Pak saya butuh pasangan, butuh iman dulu baru pasangan. Kurang keras. Halo, ada amin? Memang Pak pacar saya belum percaya Yesus. Kenalkan dia Yesus. Kalau Yesus tahu menolak kamu, dia tahu kebenaran. Oh sorry ya. Dia dulu belum kenal Yesus. Lengket sama kamu. Begitu kenal Yesus, dia tahu kebenaran. Aduh, saya salah. Bukan ya. Terima. Tuhan itu kurang ajar. Bagian yang masing-masing. Tepuk tangan bagi Yesus. Bagian Yesus semua. Saya beri semua. Kebaktian selesai. Saya katakan sampai ketemu bulan depan. Kalau masih mau datang, silakan datang. Kalau tidak, nggak usah datang. Yang penting tetap dari Tuhan. Yang penting Anda berubah. Jangan dengarkan tak habis itu begini. Seperti orang lain saya ingat ya. Ada ngomong begini. Pak saya ini dengar khotbah ketembak terus. Nah terus, pokoknya ketembak. Berubah. Nggak tahu. Ah itu nggak boleh. Kalau Anda ditembak Tuhan, tandanya Anda harus berubah. Saya pernah ngomong ada yang tangannya berdarah. Ternyata dia tukang bunuh orang. Mana? Bukan tukang bunuh orang, pernah bunuh orang. Gantung lebih dari satu. Mana kamu? Dia bilang, Pak saya ketembak terus ya. Saya bilang, iya. Yang penting bunuh. Ada amin? Ingat, tahun ini bukan zaman uang, iman. Kalau Anda cari uang sampai Anda capek maaf ya, Anda jual kekristenan sama iman di atas segala. Amin. Saya pernah ngomong ke tukang sapu. Saya cuma ngomong gini, karena Tuhan suruh saya sampaikan, saya bilang gini, Yesus mengasihi. Dia cuma gini. Kalau kamu bertobat, Tuhan akan berkati kamu. Tukang sapu semua. Bulan depan saya ditelepon orang yang lihat saya berbuat itu, lalu dia bilang begini, Pak, Anda berbuat buat tukang sapu saya. Rupanya dia kerja di rumahnya. Sekarang tukang sapu saya kerja di kantor. Saya tanya, jadi tukang sapu lagi? Ya nggak naik berarti, beda tempat. Enggak Pak, jadi karyawan. Yang ajaib Pak, setelah dia berhenti merokok. Takut akan Tuhan, harus Anda punya. Anda tidak akan salah pilih pasangan. Anda akan tidak coba sana, coba sini. Enggak cocok, coba kanan. Oh enggak cocok, dicobai semua sampai dari muda sampai bayi sampai tua cobai. Pacarmu semua habis. Tak kawin-kawin nyoba terus, pakai burung. Maka ketemu pasangan, kebanyakan nyoba. Baik Tuhan. Satu firman saya tambah, lebih parah. Perjanjian lama, Mazmur, tampilkan saja. Saya minta Anda catat ayatnya atau ingat aja ya. Mazmur pasal 25, yang di rumah juga buka sama-sama. Mazmur pasal 25, ayat yang ke-12. Ini penting bagi Anda semua yang datang hari ini. Saya minta Anda baca sama-sama. Lebih baik, lebih pelan-pelan bagus. 1, 2, 3 di rumah juga. Siapakah? Garis bawah. Perhatikan juga ini semua yang bisnis juga. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Fear of God. Tanda tanya. Kepadanya apa? Saya tahu terjemahan asli. Ya saya kira. Begitu engkau takut akan Tuhan, dengar baik semua. Takut akan Tuhan. Kepadanya akan dia apa? Menunjukkan jalan yang harus apa? Baca ke depan. Jalan yang harus dilihat begini. Tuhan akan berikan kamu sejak kamu takut akan Tuhan dorongan di hati. Kalau kamu takut, dorongan. Nah dorongan ini kamu harus respon. Contoh, oh Pak, kok saya ada dorongan buka telepon, Pak, ngerti telepon, makanan telepon itu, bola merah. Kok suruh buka itu? Dorongan ini Anda lakukan, itu akan jadi blessing buat Anda. Itu jangan. Dorongan Pak, oh Pak, saya harus ke rumahnya, ngapain? Ngamplengi dia Pak, ya jangan. Itu dendam. Saya harus kepala panas dia Pak. Oh haleluya. Supaya matang Pak. Dorongan. Itu terjemahan asli begini. Siapakah orang yang takut dan gentar akan Tuhan? Gentar itu artinya respect kepadanya. Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Perhatikan saja. Jalanmu ada A, B, C, D, E semua. Tapi Tuhan akan tunjukkan one by one. Nah, itu saya katakan dorongan yang buat kamu mengalami berkat aja. Meskipun tidak ada dasar berharap, Abraham percaya.
dorongan ini munculnya dari takut akan, oh Pak, saya dapat dorongan ngawini dia Pak. Nah dia nggak ada dorongan ngawini kamu ya nggak mau saudara. Kami kawin di kantor. Nanti katakan amin. Untuk Pak, janda nganggur Pak, saya dorong Pak. Dorong kemana? Dorong ke taubat dalam nama Yesus. Saya ngomongin kebenaran. Hamba Tuhan tak boleh nutup-nutupi kebenaran dan kebenaran. Ada amin? Maka saya pernah dulu ngomong ada hamba Tuhan yang melecehkan banyak anak. Saya bilang penjarakan dia. Ada anak tanya pengadilan. Menurut Pak Yeremia gimana? Penjara. Tuhan ngomong boleh? Boleh, masuk lah terus. Kenapa? Korbannya dia korban tapi haleluya. Banyak itu muslihat di pelayanan, tidak usah kaget. Yang penting benar di hadapan Yesus. Tujuh katakan amin. Kurang keras. Dorongan di hati. Oh Pak, saya dorongan saya jual rumah Pak, lakukan. Terus tinggal di mana? Terserah. Dulu ada orang sana pembangunan gereja, saya minta Anda dengan saya, disuruh Tuhan jual rumahnya. Dia jual rumah satu-satunya. Ini orang super nekat, tapi dari Tuhan. Anda mungkin tidak pernah ngalamin. Dia datang ke hamba Tuhan, dikasih sertifikat rumah, Pak, untuk pembangunan gereja. Pendetanya terima, dia bilang, saya terima, tapi saya cuma mau tanya, kalau rumahmu dijual, kamu tinggal mana? Saya juga tidak tahu. Baik. Hal-hal seperti ini kadang-kadang sudah hilang. Bukan berarti kamu rame-rame itu jual rumah, kamu jual, bukan. Tapi ini keberanian yang Tuhan. Sampai datang ke tempatnya di Jakarta, dilihat. Pertama yang dapat firman adalah suami. Ma, saya harus nabur ini. Istri ngomong, sebentar Pak, jangan emosi. Kita doa dulu. Doa, istri juga dapat juga. Harus kasih. Istri dapat, suami dapat. Terakhir yang belum dapat anak-anak, ada 2 atau 3. Saya tahu, tidak berjalan. Kalau anak-anak kami tidak setuju Tuhan, saya tidak mau. Ya berlangsung lama. Anak yang ngomong, Pak, kami ditegur rumah ini harus dikasih. Cok. Yang masalah buat hamba Tuhan itu menangis sama. Kamu terus tinggal di mana? Saudara satu part ngomong, terserah Tuhan. Kamu belum sampai seperti. Saya pernah kasih mobil mana orang, motor berkali-kali, cincin nikah saya kasih. Oh pernikahannya berantakan Pak, antem enggak saya. Karena Tuhan suruh. Orang kasih saya seperti cincinnya Pak, antem ini. Daripada sekarang cincin kemuliaan seperti bangsawan itu dikasih. Yang ngomong jangan dipakai, Pak nggak pakai. Saya pernah kasih juga Benyamin, persembahan Benyamin itu jam tangan. Ya bagi saya sangat mahal, 20 juta. Kasih kan, kasih. Apa yang kita punya? Kadang-kadang kita ini ingin diberkati tapi nggak mau korban. Itu loh, roh pelit, roh marketing, ngerti marketing. Keluar sedikit dapat banyak. Kok pintar-pintar udah bisnis. Pelayanan juga dibisniskan. Tidak di sini kan, luar negeri kan, luar masalah bisnis. Sebentar lagi maka doakan Kings Water keluar. Tapi ada satu hal yang masih secret, tapi ini mau jadi klinik. Kita akan buka klinik. Healing miracle. Nggak tahu kan, kalau saya kasih tahu. Dengan apa? Iman. Makanya bukan zaman uang. Nangismu uang keliru, nangismu karena orang iman lebih baik. Pak, kok saya kurang iman diputus pacar terus baik, mungkin single dulu. Single samping saya sapi kambing anjir, nggak sama Tuhan, nggak ada sama dia, nggak ada amin. Saya ngomongin keras kenapa? Karena banyak Tuhan mau apa namanya? Saya nggak ngerti sifat-sifat. Melankolis, disindir dikit nangis, banget teman, aku tidak punya apa. Ngerti kata-kata amin? Singgung dasar sedikit, saya nggak berarti keterlaluan. Banyak nonton sinetron Korea. Dia tahu Alkitab, teguh dan setuju kata-kata. Ditinggal sendiri sama Yesus. Itu loh, ada amin. Dan diundang pacaran sudah nikah, terima datang sana. Semaput di sana tidak apa-apa. Ada amin. Ayo miliki roh yang kuat, jangan cengeng. Anda kurang iman, maka takut akan Tuhan itu
digoda, dikasih narkoba, dikasih rokok kuno, saya udah bertobat. So rohani kamu, memang saya rohani. Iya, itu saya ngaku. Saya dulu peminum, tukang perang, bukan dulu ya. Sekarang dari glory to glory berubah Tuhan. Minum, perang, dan macam-macam. Dan ciri khas saya yang jelek. Kalau saya berangkat nggak suka ngajak orang sendirian. Ciri khas saya apa? Kalau mati nggak usah ngajak orang sendirian. Tapi oleh karena Tuhan, nyaris jadi gigolo karena sempat ditawar. Ini gini ada harganya, ditawar. Itu haleluya itu. Dulu. Nawar saya baru tahu ditawar itu ada harganya. Manusia itu ada. Soalnya bilang saya, oh enggak. Belum bertobat sama sama merokok dan minum. Oh enggak, makasih. Enggak apa-apa, saya kasih saya. Saya kasih tahu dalam nama Yesus. Karena roh Allahmu jadi baik. Pikiran lamamu buang, setan tidak akan masuk. Setuju katakan? Kepahitan itu, kok suka kepahitan, kemanisan gitu. Ada apa ya? Single sendiri itu dengan Yesus. Bagi berdiri, itu sudah bagi berdiri. Bukan kepahitan. Saya tidak percaya. Tutup mata semua. Begini aja dulu. Kasih jabatan kanan kirimu, bilang mujizat pasti jadi. Jabatan yang pulang corona tidak ada darah Yesus. Belajar seni nekat. Berapa sedikit? Ya ayo angkat berapa? Jangan jabatan lupa nyembah. Katakan berapa sedikit. Bahasa roh itu menyebabkan bahasa. Berapa sedikit? Terus, Anda punya bahasa yang belum katakan haleluya puji Tuhan. Jadikan aku Tuhan. Semua teman-teman tahu pujian ini. Rumah doamu agar semua suku datang menyembah. Ayo saudara, jadikan rumah doa kita sama Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doa. Anda harus berbeda agar semua suku bangsa datang. Jadikan nama Tuhan. Jangan sama dengan lain dari. Jadikan aku. Kalau yang lain menipu, kamu jangan menipu. Rumah doa. Rumah doa. Amin. Agar semua suku bangsa berbeda, minta Tuhan kami sama dengan aku. Jadikan aku Tuhan rumah doa. Tahun ini tahun iman saudara. Agar semua suku bangsa datang menyembah. Tepuk tangan bagi Yesus. Jadikan rumah doa. Jadilah berbeda dengan yang lain. Agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan aku Tuhan. Minta jadikan aku Tuhan rumah doa. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah.
Kesalahan yang terjadi sekarang ini karena kau minta sama dengan yang lain. Ya ulangnya boleh bohong buat Tuhan. Aku pun boleh meskipun lebih kecil. Itu kesalahan. Oh pendeta ini boleh minum bir kok. Aku pun maka boleh minum bir. Itu juga kesalahan. Tuhan mendatang Tuhan. Kalau kau mendeskripsikan dirimu sama seperti bangsa lain, sama padahal bukan orang yang ditolak, Tuhan yang ditolak. Oh ini boleh Pak Tuhan dipakai campi-campi bisnisku, dikata ini sama, tidak boleh. Mulai hari ini beda. Ini kesempatan bagi kamu ini. Oh lainnya boleh datang ke paranormal, saya pun boleh. Sama. Teman-teman yang pelayan masih kedugem kok Tuhan. Aku pun cuma sedikit-sedikit masuk, tapi minumnya cuma Sprite atau apa. Sama, itu setan Tuhan. Kecuali pada saat Injil atau ngomong bersama. Kesalahan ini terus terjadi sampai hari ini. Oh, bisnis ini sama Tuhan, nggak apa-apa. Oh, pendeta ngomong diberkati. Saya kasih tahu, sama. Jangan menumpuk bencana bagi diri. Tuhan mengatakan dua kali. Makanya banyak orang-orang tadi, setelah itu juga ada banyak orang yang nonton sebagai hancur berantakan. Kenapa? Dia sama. Saya bilang jangan panikin. Apa? Dari dulu sejak belum kenal kamu saya udah ngomong. Tuhan ngomong tidak boleh. Orang-orang, oh ini hamba Tuhan ini boleh kok. Bangkrut. Mereka bilang, kenapa? Karena hamba Tuhan yang setuju Pak. Makanya Bapak ngomong itu saya tidak ke Bapak lagi. Cara hamba Tuhan saya bilang, terima resiko. Gimana caranya pulih? Ya nikmati dong kerugian. Anak tahu itu gitu ya. Misalnya gimana Pak? Tuhan didik kamu. Ada yang gold money. Saya nggak tahu istilahnya aneh-aneh, tapi sebenarnya sama. Penting tanya Tuhan, boleh apa tidak? Itu aja. Kalau kamu nggak boleh, nggak boleh. Pak saya nggak peka. Tapi kalau kamu nggak damai, jangan terus. Ada pasangan hidupmu. Orang yang baik tapi kok nggak damai, jangan coba-coba terus. Coba dulu, mati. Tapi cantik Pak, coba dulu. Haleluya. Ini kesalahan sampai akhir zaman. Pelayanan dulu. Maka saya pernah dalam nama Yesus. Saya pernah ada seorang gembala sama saya begini dengan baik-baik. Boleh nggak Pak? Saya masukkan saham uang gereja. Saya mau tidak boleh. Tidak boleh. Tapi nanti akan berlipat kali ganda. Kamu salah. Kenapa? Kau dapat berkat ini, uang pelayananmu diberkati karena kau doa, bukan main saham. Kenapa sekarang banyak kau masukkan saham? Bangkrut kamu, hancur. Ingat baik-baik. Kesalahan ini kamu perbaiki. Kalau firman Tuhan disampaikan malam ini, tujuannya kamu perbaiki kembali. Perbaiki kembali. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Zaman lampau, mati. Gak ada ibadah gini. Kamu sinis senyum naik sedikit kayak joker. Mati. Ada amin. Pura-pura kakimu gini supaya dia tersandung kaki. Mati. Tapi sekarang ada kan? Tapi makanya takut akan Tuhan berkurang. Oh ini pokoknya jalannya aja dulu. Kamu lupa matinya sudah di awal. Hari ini Tuhan berikan engkau air kehidupan. Bertobat sungguh-sungguh. Hiduplah dengan Tuhan. Enak meskipun makan tempe saja dengan nasi. Kalau ada Yesus rasanya seger. Setuju apa? Tapi yang itu terus kok berubah. Masa tempe terus ya kalau selatan. Kasih. Makan sayur pun seperti saya dulu. Meskipun saya nggak suka sayur sekarang. Indomie is the best. Gak ada duit. Karena ada Yesus. Enjoy. Saya minta sama Tuhan, aku minta uang Tuhan buat beli makanan. Karena ini perut ini orang 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 misalnya kerucuk bunyi-bunyi. Ya
saya minta uang buat makan. Saya tahu Tuhan gak kasih duit, kirim orang dari muslim, orang Kedar, kasih saya nasi apa selamatan itu. Diketok. Ini Pak saya bilang, loh Tuhan, aku minta uang buat makan. Lalu Tuhan ngomong, ya ini apa? Nasi. Buat apa? Makan. Ya makan. Oh iya, karena tadi pikirannya duit dulu. Padahal pokoknya bukan kalau dikasih duit kemana-mana. Betul apa enggak? Dikasih duit buat bayar utang, dapat duit bukan bayar utang, bayar separuh. Nah ini buat belanja. Itu yang ngomong takut akan Tuhan tidak ada. Halo, makan. Kalau makan ke bank saya nggak usah promosi banget. Ngecek ATM, nggak ada isinya sekarang. Cuma 10 rupiah apa zaman dulu. Tuhan ngomong, percaya diberkati. Yang percaya itu tanpa mempertanyakan. Masalah kamu banyak tanya, ini mujtalan. Lemes loh, ngerti ya? Kalau zaman dulu bayi mesti dicubit. Kalau sekarang keluar pelan. Kalau percaya tanpa bertanya, percaya saja. Nggak ada suara, halo? Kita ini percaya banyak tanya. Kapan Tuhan? Gimana Tuhan? Kapan? Yang paling sering ditanya apa? Kapan? Percaya itu adalah sabar. Oh ngontrak terus ya, belum beli rumah. Sabar. Kapan? Mungkin di surga punya rumah sendiri. Setuju kan? Gak gampang. Ada amin. Saya saudara. ATM nggak ada dulu. Karena ada urapan sukacita Tuhan. Ya sukacita. Luar bukan seperti orang gila. Kalau kita stres itu gila sendiri. Nyanyi Tuhan apa? Sesama yang pernah kekurangan, saya punya hak memarahin kau. Kenapa saya pernah kekurangan? Kalau nggak pernah kekurangan nggak bisa. Karena pernah susah. Bisa tobat. Nanti kata kami. Kalau ketemu Tuhan, Tuhan ngomong, aku akan berkati kamu. Kadang-kadang kita tanya, kapan Tuhan? Tuhan ngomong, kau usah tanya, percaya. Gak ada suara, halo. Baru dapat berkat. Terima kasih Tuhan ngomong, bukan buat kamu, kasih orang. Nah ini saya alami. Saya cari apa saudara? Saya cari hidup. Saya nggak ngajarin teori. Saya rindu kamu jadi orang-orang yang diberkati dengan imanmu ya, bukan dengan bisnismu. Imanmu. Takut akan Tuhan.